Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dalil akli dan nakli terkait dengan sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu dalil akli dan nakli dari sifat wujud yang sifat mustahilnya adalah ada. Dalil aklinya adalah bunyinya gini. Adanya alam semesta beserta isinya tidak muncul dengan sendirinya. Namun ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Jelas Tuhan. Zat yang tidak kita bisa lihat dengan mata biasa. Kemudian dalil naklinya adalah ada kandungan dari QS Quran surat Al-Imran ayat 2 yang bunyinya Allah la ilaha illa wa hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus secara terus menerus. Nah, ini dalil dari sifat wajib wujud yang mustahilnya adalah ada. Kemudian sifat wajib kidam yang mustahilnya adalah kudus mempunyai dalil akli apabila kita umpamakan meja tidak bisa dibuat jika tidak ada tukang. Maka itu juga sebaliknya, alam semesta ini tidak ada jika tidak ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Allah yang lebih dulu ada daripada alam semesta. Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Kemudian dalil naklinya adalah pada surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, artinya dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas bahwa di dalam Quran surat Al-Hadid disebutkan Allah itu maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin, dan maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian sifat bako yang mustahilnya adalah fana, dalil akunya adalah bahwa makhluk dan alam semesta ini seluruhnya akan rusak. Sedangkan zat yang tidak akan pernah rusak dan kekal hidup dan tidak pernah mati hanyalah Allah semata. Dalil naklinya adalah tertuang dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa, akan tetapi wajah zat Tuhanmu lah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Selanjutnya, sifat wajib mukhalafatul hawadis yang sifat mustahilnya adalah mumassalatul hawadisi. Ada dalil akunya adalah bahwa disebutkan setiap makhluk alam tidak ada yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk maupun alam lainnya yang telah diciptakan. Allah tidak dapat diserupakan dengan yang lainnya yang tertuang dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya, sifat qiyamu binafsihi yang sifat mustahilnya yaitu ijtiyaju li ghairihi. Dalil aklinya adalah bahwa manusia, makhluk apapun maupun alam semesta memerlukan bantuan antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan sesuatu. Namun, Allah itu tidak memerlukan bantuan dari kekuatan selainnya. Allah itu memiliki kekuatan sendiri yang tidak dapat dibandingkan oleh makhluk yang telah diciptakannya. Dalil naklinya terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri karena manfaatnya kembali kepada dirinya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun. Di sini disebutkan tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Kemudian sifat selanjutnya yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah yang sifat mustahilnya adalah ta'adud, dalil aklinya adalah wujudnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian dan tidak satupun makhluk yang memiliki wujud seperti wujudnya. Hanya Allah lah yang berdiri sendiri atau independen dalam hal menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Itu Allah sendiri yang utuh, tidak perbagian, tidak banyak, tidak terpecah belah. Dalil nabinya adalah surat Al-Ikhlas. Sudah disebutkan di situ bahwa katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi lau kana fihi ma'aliyatun Allah lafasadata subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maksudnya Allah Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian sifat selanjutnya yaitu kudrat, yang sifat mustahilnya yaitu ajizun. Dalil aklinya adalah manusia memiliki kekuasaan, namun masih terbatas. Manusia tidak dapat mempertahankan kekuasaan untuk tetap hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan untuk mengendalikan seluruh alam semesta, baik makhluk, baik alamnya, baik planet-planetnya, baik tata surya dan seterusnya. Maka dalil naklinya tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ada iradah. Sifat mustahilnya adalah karoha. Dalil aklinya adalah manusia memiliki kehendak, tetapi tidak semuanya dapat terlaksana. Artinya, manusia mempunyai hajat yang belum tentu dapat terlaksana semuanya. Manusia mempunyai hasrat, keinginan, namun tidak semua keinginan dapat terlaksana. Tetapi Allah, zat yang dapat memperlakukan seluruh alam semesta atas kehendaknya. Allah tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh yang lainnya. Nah, dalil nabi dari ini terkandung dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian ada ilmu. Sifat mustahilnya adalah jalur. Dalil aklinya adalah manusia mempunyai pengetahuan terbatas. Terdapat banyak rahasia alam yang belum dapat diketahui oleh manusia. Walaupun sudah ada teknologi canggih, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang dia ciptakan, baik yang diketahui oleh manusia secara indrawi maupun yang tidak diketahui oleh manusia. Dalil naklinya ada dalam surat Qaf ayat 16 yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang jelas sini kemudian yang selanjutnya yaitu hajat atau mautun sifat mustahilnya. Sifat mustahilnya mautun dalil naklinya adalah jika Allah Subhanahu wa taala tidak itu, maka kehidupan makhluk dan alam semesta tidak ada. Hal ini terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 58. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut sabri. Ya artinya bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuja Allah. Kemudian basar yang kata sifat mustahilnya. Kemudian sifat wajib basar yang sifat mustahilnya adalah umum. Dalil akunya adalah Allah SWT tidak dapat melihat segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil.
Bahkan yang tersembunyi pun tanpa bantuan siapapun Allah dapat melihat. Teknologi manusia yang cukup canggih tidak mungkin mampu menandingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil naklinya adalah di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 yang disebutkan bahwa dan Allah mendengar soal jawab sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang terakhir ada kalam, sifat mustahil dalam buku. Dalil aklinya adalah firman Allah itu tidak tersusun dari huruf maupun suara. Tidak seperti manusia yang berbicara dengan mengeluarkan suara maupun susunan huruf. Maka dalil aklinya adalah di dalam surat Nisa ayat 164. Fakallama Allah Musa taklima. Artinya Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Dan itulah beberapa dalil akli maupun dalil nakli terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Maka pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.